teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Kita akan lanjut lagi teman-teman untuk yang berbintang Capricorn ya. Sini teman-teman, saya ingin melihat bagaimana sih gambaran kamu dengan pasanganmu yang saat ini. Apakah dia cocok dengan kamu, apakah dia jodoh kamu, atau bagaimana? Mari kita lihat. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di background saya ada suara mobil, motor, suara burung, dan suara yang lain-lain. Karena saya baru pindah rumah ya, dan jangan saya mohon maaf kalau ada keributan di belakang. Saya usahakan suara saya gede agar yang kedengaran suara saya ya. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama untuk Capri ya. Di sini yang keluar Capri adalah Judgment ya. Judgment ini kartu penghakiman teman-teman. Kartu selain penghakiman, bukan penghakiman sih. Iya ya, penghakiman lah, betul lah. Di sini ada gambaran waktu untuk berubah ya, keputusan, transformasi ya, perubahan. Di sini gambarannya perubahan ya. Saat kamu baru menjadi dengan pasangan kamu yang ini, yang sekarang ini, terjadi perubahan yang sangat cepat. Terjadi perubahan di sini maksudnya mungkin karena kamu dengan pasanganmu ini yang baru ini, mungkin kan terjalin lagi yang baru ya. Dapat keluarga baru dari ibu bapaknya, keluarganya, sehingga mungkin terbukalah peluang-peluang baru di sini. Sehingga terjadi transformasi. Mungkin juga ya, kamu yang orang kaya atau pasanganmu ini orang yang berada lah gitu ya, juga agak kecipratan ke kamu, sehingga ada transformasi, ada perubahan pada diri kamu di situ ya. Di sini juga ada gambaran imbalan Judgment ini. Mungkin karena karma, ini juga Judgment ini karma. Kamu bisa jadian sama orang ini karena karma baik kamu ya. Mungkin kamu dulu pernah dihianati. Ini gambarannya kamu ini nggak yang pertama, ini yang kedua kayak, atau yang lebih dari, saya nggak tahu berapa. Ini gambarnya karena karma. Karena kamu mungkin sering disakiti, sering diapakan, patah hati sama orang, sehingga inilah karma baik kamu, sehingga dapatlah orang yang lebih baik. Dan ini agak finansialnya agak berlebih gitu kalau gambarnya di sini seperti itu ya. Mungkin ini gambaran karma baik lah buat Capri. Karena itu teman-teman, kalau kita buat yang baik-baik pasti akan dibalas yang baik gitu ya. Jadi jangan khawatir kita kalau kita disakiti orang ya. Berikutnya ada Five of Swords. Saya angkat dulu. Mohon maaf ya, ribut guys ya. Five of Swords di sini teman-teman adalah gambaran kemenangan hampa ya, kemenangan hampa, tidak berguna, kehinaan. Nah di sini teman-teman, padahal kamu udah sering disakiti, tetapi karena kamu mungkin jadi sama orang yang baru ini, sebenarnya karena karma baik kamu. Tetapi karena mungkin beda kasta, beda kelas gitu ya, pasanganmu ini kayaknya orang yang berada gitu, banyak tipu daya atau hinaan dari orang. Omongan orang mulai tuh selintir-selintiran, wah dia pakai ilmu hitam nih, wah dia pakai pelet nih. Karena ya wajar lah, orang ya, manusia ya. Saat kita di atas tuh banyak aja yang mencibir gitu ya. Apalagi kalau kita tuh berlebih sedikit dicibir, kita nggak kerja dicibir, kita kerja dicibir, semua wajar. Jadi kita jangan terlalu mendengar kiri kanan gitu. Fokuskan untuk tujuan kamu, fokus sayangi orang yang baru ini daripada kamu fokus mendengarkan orang lain ya. Di sini karena karma baik kamu kok. Ini emang kalau gambarnya rezeki lah gitu ya, dapat orang kayak gini. Jadi jangan sampai lepas karena omong-omongan orang gitu. Ngapain kamu nggak perlu dengar kiri kanan gitulah ya, seperti itu. Ini gambaran adalah Six Pentacle. Berikutnya saya angkat dulu. Oke. Nah di sini Six Pentacle gambarannya adalah hadiah yang tidak terduga membantu orang lain. Nah ini mungkin kalian jadian karena ini hadiah tak terduga gitu. Mungkin kamu pernah membantu dia atau bagaimana, yang mana itulah kayak nggak disangka, kamu kayak nggak nyangka-nyangka akan jadian sama orang ini gitu. Kamu pun mungkin nggak ada niat memang, atau emang nggak ada mencari mencoba untuk ini, emang dia yang datang gitu. Mohon maaf guys, ada tamu. Oke, lanjut lagi. Itu kayak kamu nggak terduga lah ya mendapatkan kasih yang ini. Ini karena hadiah membantu orang lain gitu loh. Mungkin itu karena kamu sering membantu orang tanpa kita sadari teman. Mungkin kebaikan kecil yang kita berikan itu mungkin akan berdampak ke depan. Mungkin sepele, mungkin kamu bantu dia hal kecil, tapi baliknya itu malah menjadi kekasih gitu. Kita nggak pernah tahu kehidupan teman-teman. Makanya itu saya bilang selalu berbuat baik teman-teman ya. Nah di sini juga ada gambar The Hangman nih. Di sini juga ada gambar The Hangman. The Hangman itu teman-teman gambar orang terikat, sulit bergerak gitu loh. Ini mungkin ini tadi dianya udah cocok sama kamu, pasangan kamu cocok, mungkin keluarganya nggak support, atau keluarga kamu, pokoknya ada antara ini selek di keluarga nih kayaknya membuat apa sehingga kamu kayak terikat gitu, sulit mau bergerak gini. Padahal sama-sama cinta, mungkin dia pasangan pun bingung gitu, mungkin nggak setuju dari orang tuanya atau dari orang tua kamu nih. Pokok gambarnya sesuaikan aja. Ada tidak setuju ya dari keluarga nih, makanya gambarnya The Hangman, terikat kamu, jadi nggak bisa bergerak gitu, kayak terkunci ya. Mau lanjut jadi bingung, mau apa juga bingung karena keluarga udah nggak setuju tuh, nggak senang aja gitu. Mungkin tuh seiring waktu semoga bisa lah berubah gitu ya. Nah ini jadi ada gambaran Nine of Swords nih bergandeng sama The Hangman.
Dan nomor satu teman-teman rasa takut, kamu merasa takut, bersalah dan khawatir gitu. Malah ada ancaman. Mungkin itulah tadi karena tidak setujunya orang tua dia atau orang tua kamu. Jadi kamu sini kayak orang yang lagi berdiri tegak itu bingung ya, depresi. Di sini ada gambar depresi juga teman-teman. Kamu merasa takut, merasa terancam ya, merasa bersalah ada, merasa khawatir. Jadi gini teman-teman, sebenarnya ini balik kamu sama pasangan kamu ya. Kalau emang saling mencintai ya, jalani aja dulu. Nanti seiring waktu tuh keluarga pasti akan mengerti ya. Apalagi ini bilang aja ini mau orang kita cintai, mau bagaimana lagi gitu kan. Daripada kalian berbuat yang tidak baik kan. Mungkin di sini dia agak nggak setujunya saat kalian ingin menikah nih. Mungkin apa kecepatan atau mungkin momen yang nggak tepat di sini. Mungkin harus bisa mencari momen yang lebih baik lagi. Nah, selain ini membuat kamu depresi di sini adalah selain omongan orang banyak, dari keluarga juga nggak setuju. Di situ dia membuat kamu agak sedikit gimana gitu ya. Tapi ini semoga cepat kelar lah ya kayak ini nih. Ini saya hanya bisa berdoa saja sih untuk buat teman-teman yang di sana lagi mengalami hal ini. Semoga dapat jalan keluarnya ya bagaimana. Ini teman-teman penting ya jalani aja, penting sesuai norma ya, jangan lakukan hal negatif. Ingat, hukum tabur tuai, kalau kamu buat negatif dia akan balik negatif ya. Makanya positif aja, jalani dengan baik. Semoga seiring waktu orang tua atau orang tuanya dia itu menjadi lunak hatinya atau lumer atau ya support lah akhirnya gitu ya. Mari kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Four of Swords. Oke, kayaknya nggak fokus deh. Nah, tuh dia. Four of Swords ini teman-teman adalah gambaran mengevaluasi. Kamu diminta untuk evaluasi ya, istirahat dan meditasi. Nah, di sini kamu diminta untuk jangan terburu-buru. Mungkin kalian mengambil keputusan yang terburu-buru sehingga itu ya jadi nggak setuju orang tua kalian atau orang tuanya dia. Di sini kamu diminta untuk istirahat dulu sebentar. Istirahat sini maksudnya jangan terlalu fokus bilang aku harus nikah di bulan ini gini, aku nggak mau, kalau nggak nikah aku lari ya. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Di sini kamu disuruh untuk istirahat dan mengevaluasi. Ini disuruh istirahat dan mengevaluasi waktunya. Mungkin jangan terburu-buru, mungkin ya santai-santai aja dulu ya. Yang penting meditasi juga, coba kamu tenangkan pikiran. Karena teman-teman kalau hati yang kusut, pikiran yang kusut, kita dipaksa bawa pembicaraan berat gini, ya akan berat masalahnya, nggak akan ketemu jalannya. Mungkin dicari momen, itu saya bilang momen. Kalian harus bisa mencari momen yang tepat untuk membicarakan ini sama orang tuamu atau orang tuanya dia ya. Sedang cari momen yang tepat dan juga di waktu di kepala dingin nih, nggak bisa sembarangan nih, karena ini agak berat dari keluarga gitu ya. Kan teman-teman kalau sedikit curhat juga, ini Mas Do ada kok keluarga kayak gini kejadian, ibunya nggak setuju, ini tante ya, tante saya tuh nggak setuju sama saya punya mas ya, mas gitu, saya manggilnya mamas gitu ya. Oh abang lah kalau bahasa apanya, abang saudara, abang ponakan gitu ya. Nah dia ini pacaran waktu kuliah, ternyata orang tua mama saya ini nggak setuju gitu, sehingga dia mau niat ada kabur, ternyata jadi makin nggak selesai, makin ribut. Bagaimana akhirnya mereka mencoba low down gitu ya, nggak terlalu berisik ya, jangan jalan-jalan. Ini akhirnya apa, lulu sendiri hati orang tuanya mama sini. Jadi itu tadi waktu yang bisa menjawab teman-teman gitu. Jadi emang nggak bisa kalau dipaksa itu, dia mencoba lari, jadi makin ribut, makin dua belah pihak ini makin ribut. Yang pacarnya mamas ini menyalahkan si mamas, nah yang mamas ini orang tuanya menyalahkan pacarnya ya gitu, jadinya akan ribut dua belah pihak keluarga. Bagusnya kalian ya itu tadi stay down dulu ya, nyantai-nyantai dulu. Nah tapi hubungannya tak berlanjut, mamas ini tak berlanjut gitu kan. Tahu-tahu itu ya dibawa pelan-pelan, akhirnya itu waktu teman-teman. Jadi kalau memang terjadi sama kamu gini memang harus waktu dan momen harus tepat, nggak bisa momen sembarangan. Nah di sini juga ada gambaran desain, kamu diminta harus selalu berpikir positif dulu, jangan yang negatif. Wah nggak setuju nih kita setuju ini, jangan kayak gitu, itu nggak bisa. Itu bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru nanti ya. Itu malah akan menjadi ada masalah baru, jadi bumerang buat kalian sendiri malah. Terakhir ada gambaran Nine Pentacles ini. Nih Nine Pentacles adalah gambaran nyaman, keselamatan, pencapaian. Akhirnya terakhir itu akan tercapai apa yang kalian inginkan gitu. Apa yang kamu inginkan dengan pasanganmu kan tercapai, bisa kok kalian sampai menyatu menikah bisa. Tapi itu tadi lo cool down dulu, apa stay low, apa gimana sih bahasanya ya, jangan terlalu terburu-buru lah. Mungkin kalian sini tak tepatnya langsung membicarakan ingin menikah langsung ini, oh nggak setuju, aku mau lari aja, jangan kayak gitu. Ini udah kejadian juga itu tadi Mas tuh cerita di keluarga Mas tuh ada kejadian kayak gini, dan akhirnya tuh momen waktu dan tepat itu akhirnya ya alhamdulillah udah menikah sekarang dan punya anak 2 sekarang. Dan malah harmonis gitu, nggak ada lagi kayak cerita di sinetron ya, disiksa itu yang istrinya mamas tuh nggak ada, malah udah disayang gitu ya. Itu jadi jangan terburu-buru, mungkin momen tuh nggak tepat gitu ya. Karena waktu salahnya mamas itu dia lagi kuliah, waktu itu dia berhenti kuliah,
ingin segera menikah waktu itu. Itu di situ dia kenanya, maka itu mungkin jadi nggak setuju. Mungkin kamu ada juga kesalahan di sini, mungkin terburu-buru gitu. Itu aku bilang nggak bisa buru-buru. Ya semoga cepat kelar lah, Mas Dodo akan cepat kelar aja, itu aja. Oke, makasih udah nonton, terima kasih. Dadah Capri, Capri tadi ya, ya Capricorn. Dah.